Halo majikan, hari ini kita TC lagi yuk. Soalnya nih Babu nggak tahan gengs pas baca kiriman cerita nih sedih banget. Tentang perjuangan sepasang kekasih yang diuji banyak banget cobaan. Apalagi setelah mereka melakukan sumpah muhabalah. Nah, sumpah apa itu ya? Makanya kita ceritain deh kiriman dari Erika nih tentang kakaknya bernama Yusma dan istrinya Mbak Vira. Erika ini sendiri bilang kalau dia lahir dari keluarga yang terbilang pas-pasan dengan orang tua, ayah dan ibunya sebagai petani tembakau dan seorang kakak nih bernama Yusman. Waktu kejadian Erika ini berumur 19 tahun dan Kak Yusman itu tuh 25 tahun. Sehari-harinya Erika itu berjualan jajanan buat bocah-bocah, pokoknya kecil-kecilan lah di depan rumah. Sedangkan kakaknya Yusman itu bekerja di pabrik tembakau. Jadi orang tuanya itu petaninya dan Yusman sendiri kerja di pabrik pengolahannya. Keluarganya terbilang baik-baik saja, maksudnya harmonis walaupun serba kekurangan tapi saling mensupport satu sama lain. Apa sama Uma, panggilan untuk kedua orang tuanya itu ya, mereka nih nggak pernah marah. Bener-bener seumur hidupnya Erika nih apa sama Upa nggak pernah marah ke anak ataupun ke siapapun. Bener-bener definisi orang tua yang sabar nerima segala sesuatunya. Begitupun juga dengan Bang Yusman yang baik banget menurut Erika nih. Dirinya itu digambarkan adalah laki-laki yang selalu bertanggung jawab, penyayang dan rajin ibadah. Tapi sayangnya memang karena faktor ekonomi tadi ya, dulu nih ceritanya Bang Yusman itu pernah menjalin hubungan dengan seorang wanita, lama geng sampai 4 tahun udah serius ya. Namun akhirnya si wanitanya ini memilih menikah dengan laki-laki yang memang lebih mapan. Dari situ Bang Yusman ini nggak pernah terlihat kayak pacaran lagi. Sampai tiba-tiba keluarganya itu dikejutkan. Sewaktu Bang Yusman itu membawa wanita cantik yang bernama Vira untuk diperkenalkan dengan Apa dan Uma. Yang mana ternyata Vira itu adalah anak dari pemilik pabrik tempat si Yusman bekerja. Waktu ngeliat nih Erika pikir ya pantas saja orangnya beda gitu. Maksudnya udah kelihatan lah orang berada dengan wajah yang cantik, berkulit putih, rambutnya lebat tuh hitam panjang, dan tutur bicara juga lemah lembut seperti orang berpendidikan. Walaupun terpana dengan kecantikannya Vira, namun Apa sama Uma ini seperti apa ya bisa dibilang ya, bukan minder juga tapi kayak tahu lah posisi keluarganya seperti apa. Bener-bener kayak di sinetron nih, makanya terlalu kontras perbedaan antara si miskin sama si kaya kalau kata Erika. Cuma ya gimana, karena nyatanya memang Vira ini tuh menyukai Yusman dan begitu pun juga sebaliknya. Dimana Erika sendiri berpikir kalau mungkin inilah yang dinamakan takdir. Erika sendiri pun senang sama Vira ya, karena Vira ini baik. Dan gimana sih namanya juga mau punya calon kakak ipar yang cantik begitu. Makanya Erika juga menganggap ya, Bang Yusman pantas-pantas aja sebenarnya sih mendapatkan wanita seperti Vira. Karena sifat kakaknya itu bener-bener laki-laki green flag yang baik pol. Kayak nggak heran juga nih maksudnya cewek-cewek itu merasa aman dan nyaman di dekatnya Yusman. Kekurangannya satu, miskin aja. Kalau wajahnya dibilang ganteng ya nggak juga, tapi nggak jelek, berkarisma lah. Dari zaman dulu juga banyak sebenarnya cewek-cewek yang menggatal. Cuma seiring bertambahnya umur atau makin dewasa, cewek-cewek tersebut ya mungkin mulai realistis ya. Dimana kalau berhubungan sampai menikah, masa cuma mau makan pakai cinta begitu. Dengan pendapatan Yusman yang masih pas-pasan banget. Motor aja dia nggak punya, gengs. Dimana setiap harinya kalau ke pabrik nih, dia naik sepeda atau jalan kaki. Makanya hubungan yang terakhir tuh yang sama pacarnya 4 tahun tuh, akhirnya kan pacarnya meninggalkan Yusman, terus kawin sama ke laki-laki yang lebih kaya. Nah, kalau Vira ini memang secara ekonomi dia nggak butuh mungkin ya, karena kan dia udah anak orang kaya. Yang dia butuhkan adalah mungkin sosok laki-laki yang seperti Yusman ini, dimana memang ngemong, penyabar, bisa diandalkan, nggak genit, jujur ya. Segala sifat green flag lah, kecuali tadi tuh, duit yang Yusman kagak punya. Namun seperti cerita-cerita klise kebanyakan lah, udah pasti kalau dari pihak orang tuanya Vira, terutama ibunya, kagak setuju. Karena Vira ini sebenarnya udah ditaksir sama orang kaya dan mau dijodohin sama orang tersebut, namanya Haji Mahdi panggilannya. Ini tapi disclaimer ya majikannya, penyebutan haji atau gelar haji di sini memang karena dia dipanggil dengan sebutan seperti itu. Yang mana sebenarnya nggak semua orang dengan gelar tersebut sifatnya bener gitu istilah kata ya, tahu sendiri lah kalian. Soalnya kan kita dengar-dengar juga sebetulnya kalau orang misalkan udah haji gitu nggak ada keharusan dipanggil haji atau hajah ya. Ya pokoknya si Haji Mahdi ini tuh sebenarnya duda gengs, cerai karena katanya KDRT. Tapi umurnya sebenarnya masih 30 tahunan juga, jadi belum tua-tua banget. Dan mantan istrinya itu cantik pol. Malah bisa dibilang lebih cantik sebenarnya dari Vira. Tapi kok kayak disia-siain begitu aja malah di KDRT-in. Lah kebayang nggak sih ini maksudnya? Viranya aja nih udah cantik ya. Nah mantan istrinya si Haji Mahdi itu
lebih cantik lagi tapi dipukulin. Nah apalagi ntar kalau misalkan nikahnya sama Vira yang cantik juga tapi lebih cantik mantan istrinya itu loh kasarnya. Bukannya mau banding-bandingin, tapi kan orang-orang mikirnya begitu. Makanya si Viranya nggak mau emang. Dan dia malah kepincu sama Yusman yang mereka ketemuannya waktu di pabrik orang tuanya Vira. Karena menurut Vira, Yusman ini tuh memiliki hati yang baik, penuh perhatian, dan sangat menyayanginya juga. Dia tuh butuh untuk disayang, bukan buat dipukulin. Vira juga lulu banget karena setiap hari nih, sepulang kerja tuh dari pabrik, si Yusman ini kan kalau di pabrik tuh sampai jam 5 sore. Nah, dia akan selalu nyamperin Vira di rumahnya yang itu tuh jaraknya kalau jalan kaki tuh bisa sejam, gengs. Dan kalau misalkan naik sepeda itu 40 menitan dengan jalanan yang cukup menanjak. Buat cuma ngobrol-ngobrol sama beberapa menit doang. Jadi gini nih maksudnya, pulang pabrik tadi kan jam 5 sore, langsung pergi Datu Yusman ke rumahnya Vira yang waktu tempuhnya katakanlah sejam gitu kan kalau jalan. Nah, sampai sana berarti kan udah jam 6, udah maghrib. Jadi biasanya mereka ini ketemuannya di masjid yang ada di dekat rumahnya Vira buat sholat maghrib. Jadi si Vira juga berkedok bilang mau keluar, mau ke masjid gitu, padahal sekalian mau ketemu Yusman begitulah. Ya habis itu sebelum Isya, si Vira ini harus balik ke rumah biar nggak ketahuan. Jadi waktu mereka ketemu tuh hanya antara pas azan maghrib sampai azan Isya doang. Walaupun tiap hari di pabrik kan udah capek, si Yusman harus bolak-balik gitu kan. Kalau perginya aja sejam gitu, baliknya sejam lagi, total 2 jam. Tapi semua rasa lelahnya si Yusman ini tuh hilang saat dia bertemu dengan Vira. Namanya juga lagi kebucinan kali ya. Ya lama-lama ya ketahuan juga sama orang tuanya Vira. Mungkin ada yang nyepuin kali ya tiap hari, kelihatan si Vira sama si Yusman ketemu di masjid. Dan karena hubungan mereka berarti udah ketahuan ya, Yusman dan Vira pun akhirnya terus terang nggak mau bohong. Dimana Yusman memberanikan diri menghadap orang tuanya Vira. Alhasil Yusman dipecat. Ya udah ketebak juga sebenarnya ya. Tapi untungnya pekerjaan dari orang tuanya Yusman ini tidak berimbas. Karena antara pertanian sama pabrik itu dimiliki sama orang yang berbeda. Nah tapi untuk mencari pekerjaan lain di daerah tersebut itu memang sulit. Kalau Yusman jadi petani juga lah, uangnya berarti lebih sedikit daripada dia kerja di pabrik. Dan Vira sendiri udah bilang ke Yusman untuk membawa dia pergi aja dari tempat itu, istilahnya mah kabur cenah. Tapi Yusman mah nggak mau, karena ya kalau misalkan dia membawa Vira kabur, pasti yang terdampak nanti keluarganya si Yusman juga. Misalkan jadi bulan-bulanan warga gitu kan, dibilang Yusman bawa kabur anak orang, nggak bener. Dan pasti keluarganya Vira juga nggak bakal tinggal diam. Ditambah lagi Yusman yang sebagai laki-laki pastinya mikir, ya mau ngasih makan apaan gitu bawa kabur anak orang yang biasanya juga Vira udah hidupnya enak. Akhirnya yang pergi Yusman doang dengan maksud mencari pekerjaan di luar kota. Kalau nanti dia sudah merasa settle, mapan, baru deh mau balik lagi untuk melamar Vira gitu loh niatnya. Jadi ya udah Yusman meninggalkan Vira pada saat itu. Alahnya si Vira tahu-tahu hilang karena ternyata dia kabur, nyusulin si Yusman kagak mau ditinggal. Vira dengan kesadarannya dia sendiri tanpa paksaan siapapun ya tahu-tahu kabur tuh, karena pas Yusman udah pergi, si Vira ini ya langsung mau dinikahin sama si Haji Mahdi sama orang tuanya. Dan pas Vira nyusul tuh, Yusman sendiri kaget karena uang pegangan yang dia punya juga dikit, buat sewa tempat aja kan ya bisa dikatakan jauh dari kata nyaman ya. Selain kecil, kumuh juga. Tapi tetap si Vira nggak mau balik, dia mau ikut Yusman. Akhirnya tiap hari si Vira nih tidur di atas kasur tipis tuh yang langsung ke lantai gitu, bener tipis banget katanya. Dan Yusman di sampingnya di lantai. Kasurnya tuh cuma kayak 90 kali 200 semua satu orang doang, gengs. Mereka juga awal-awal nih tiap hari makan sebungkus mie instan tuh buat berdua. Macam kayak lagu dangdut ya, sepiring berdua ya. Yah, mic kita error lagi dibenerin, kagak bisa nyanyi nih majikan. Nggak seru nih kalau begini nih, ntar kita beli lagi deh mic di Shopee ya. Ya pokoknya melihat Vira seperti itu gantian nih Yusman yang makin kepincut. Maksudnya Vira ini kan berarti wanita yang sangat baik ya. Dengan background keluarga yang kaya raya, sosoknya yang cantik. Tapi dia mau loh hidup dengan Yusman seperti itu tanpa ngeluh. Kayak kalian, apa-apa ngeluh mulu. Bersyukur loh. Sementara keadaan di rumahnya si Vira mah goncang ganjing no. Orang tuanya cemas kan anaknya kabur. Dan si Haji Mahdi ini murka. Dia tuh sampai menuduh si Yusman bawa lari si Vira. Ya kelihatannya kan sekilas begitu ya. Padahal tapi orang-orang sana mah juga tahu Vira kabur sendiri. Perkara ya awalnya kan sebenarnya Yusman duluan udah pergi duluan tuh ninggalin si Vira. Dan setelahnya Vira emang kabur nyusulin Yusman. Jadi nggak ada adegan Yusman bawa lari si Vira. Dimana orang sana juga yakinnya Vira pasti ogah tuh dijodohin sama si Haji Mahdi yang memang terkenal arogan. Tapi mungkin dari sisinya si Haji Mahdi yang nggak terima ya, berarti kan dia ditinggal alias ditolak. Jadilah si Yusman yang dituduh bawa lari Vira. Sampai dituduh juga katanya mela si Vira. Ya bisa gimana sih dianggapnya, mungkin mana ada sih cewek cantik kaya raya kepincut sama buruh miskin. Alhasil keluarganya Yusman lah yang diserang sama pihak Haji Mahdi itu. Dan keluarganya Vira juga menuduh Yusman tuh jadinya melet anaknya.
Makanya Erika inget banget tuh waktu dia lagi jaga warung di depan rumah, tiba-tiba digeruduk tuh sama banyak orang, dagangannya dirusak, gengs. Jadi kayak dilabrak begitu loh. Ya tapi berarti bener kan, hal ini yang memang ditakutkan dari awal sama si Yusman, kalau keluarganya yang jadi kena. Akhirnya mau nggak mau dia sama Vira balik pulang. Dan langsung dipisahkan paksa sama keluarganya Vira. Nah ini tuh part yang bikin kita cukup diaduk-aduk si emosinya ya. Jadi Vira ini langsung kan mau dinikahin sama Haji Mahdi. Nah Vira yang nggak mau tuh bilang dia sudah nggak perawan, gengs. Alias waktu dia kabur sama Yusman kemarin tuh, mereka sudah hidup bagaikan suami istri. Dia bilang begitu, sama udah telat datang bulan juga, mungkin aja aku hamil. Padahal maksudnya si Vira ini mah bohong. Aslinya kan si Yusman itu sampai tidur di lantai. Yusman itu tuh bener-bener jagain Vira banget, gak pernah macam-macam, beber the real green flag. Nah si Vira nekat bohong seperti itu supaya si Haji Mahdi gak mau lagi sama dia. Kan titlenya Haji nih ceritanya nih, dimana dia membangun image sebagai laki-laki kaya, seorang haji beragama yang gitu-gitu loh. Yang kalau sampai dia tetap nekat ngawinin si Vira yang terang-terangan, padahal si Vira udah ngomong dia tuh telah berbuat zina, wanita kotor, ya tercoreng lah ntar nama hajinya. Dianggap cuma mau sama Vira doang karena tajir dari keluarga kaya dan bisa memperkuat posisinya. Makanya Haji Mahdi yang marah banget dengar begitu ya, makin menuduh Yusman telah memelet Vira. Tentunya tapi dari pihak Yusman menyangkal lah kalau dia pertama nggak pakai pelet, dan menyangkal juga telah berhubungan suami istri dengan Vira. Karena Yusman ini tuh tipe-tipe yang nggak mau bohong orangnya, gengs. Lempeng banget. Jadi memang dia nggak kompak ya mengiyakan masalah Vira sudah berhubungan dengannya. Lah orang-orang kan jadi pada bingung ya, mana yang bener nih jadinya nih. Dan tanpa Yusman tahu, ternyata Vira ini diadili di rumahnya, maksudnya di rumahnya Vira ya, untuk disuruh bersumpah muhabalah, geng, sama si Haji Mahdi. Apa benar Vira ini masih suci atau enggak gitu, perkara bohong doang supaya nggak dikawinin tadi tuh. Nah, sumpah muhabalah sendiri itu ternyata adalah sumpah yang sangat berat dalam Islam, di mana seseorang atau dua orang yang memiliki perseteruan tuh harus bersumpah kepada Allah untuk mengutuk pihak yang berdusta agar menerima azabnya. Seringkali azabnya berupa penyakit, kecelakaan, atau bahkan kematian. Intinya pihak yang berdusta ini bersumpah dilaknat sama Allah jika dirinya berbohong begitu loh. Dan Vira melakukan itu, gengs, padahal ya dia bohong emang. Lalu setelahnya Yusman yang disuruh melakukan sumpah itu juga perkara masalah pelet memelet. Dan Yusman akhirnya juga melakukannya. Tapi dua sumpah ini dilakukan secara tidak berbarengan ya. Jadi Vira duluan tadi kan yang diadili sama keluarga dan si Haji Mahdi. Terus karena dia akhirnya berani bersumpah ya. Jadi awalnya dikira bener dong dia udah nggak suci nih karena sampai berani menerima tantangan tersebut. Soalnya misalkan kalau orang bohong harusnya mah takut jiper duluan begitu loh. Tapi kan ujung-ujungnya si Vira ini nekat. Makanya setelah itu Yusman yang dipaksa melakukan sumpah karena dianggapnya si Vira ini sampai mau ikut hidup miskin gitu kan, terus sampai melepas keperawanannya juga pasti kamu pelet. Ya Yusman makanya mau bersumpah juga kalau dia nggak pernah pakai pelet sama sekali gitu loh intinya. Dan setelah kejadian tersebut, yang berbohong ini kan katanya akan menerima laknat kan. Entah kebetulan atau gimana ya, tiba-tiba Vira sakit. Awalnya macam kayak sakit biasa, dimana Vira ini katanya merasakan nyeri di bagian pinggang sebelah kanannya, yang di awal dikira cuma kelelahan atau salah tidur aja kali ya, karena setelah dipijit gitu hilang sakitnya. Tapi ntar kambuh lagi gitu loh, dan makin lama semakin memburuk, meluas juga ke daerah dada dan punggungnya. Tulang-tulangnya katanya berasa ngilu. Tapi yang lebih parah, Vira ini bahkan nggak bisa berbaring saat tidur karena katanya punggungnya nih sakit kalau ketekan rebahan di kasur. Alhasil dia harus selalu duduk yang kayak nggak nyender gitu punggungnya. Bayangin kan, duduk tiap hari gitu, pegel banget. Merasa kondisinya semakin parah, dibawalah Vira ke rumah sakit di kota untuk melakukan pemeriksaan. Betapa kagetnya sewaktu dokter mendiagnosa Vira, katanya menderita kanker kulit. Ya sebenarnya karena diagnosis awal ini tuh belum menyebar banget, jadinya dokter awalnya tuh mengatakan hal tersebut bisa disembuhkan ya, jadi harapan sembuhnya ini masih tinggi waktu itu. Cuma tetap aja orang tuanya tuh menganggap hal ini sebagai konsekuensi dari sumpah yang dilakukan Vira sebelumnya. Meskipun memang secara medis diagnosanya jelas ya penyakitnya. Cuma karena orang tuanya beranggapan seperti itu, jadi semuanya ditutup-tutupi itu oleh keluarga. Maksudnya jangan sampai ada orang yang tahu akan penyakitnya Vira ini. Karena misalkan kalau ada yang sampai tahu, berarti kan terbukti si Vira berbohong dan nama keluarga juga yang akan tercoreng. Dan hal ini Vira tutupi juga ke Yusman, gengs. Karena dia nggak mau membuat si Yusman ini terbebani dengan keadaannya. Setiap Yusman datang nih, si Vira tuh ngomongnya dengan ketus dan dingin gitu. Nggak kayak dia biasanya, padahal kan awalnya si Vira ini kebucinan. Bahkan kadang dia juga nggak mau sampai nemuin Yusman dengan tujuan agar Yusman menjauh aja udah. Sampai Vira juga sempat bilang untuk menyudahi hubungan mereka. Jadi situasinya cukup rumit ya. Di lain sisi, si Haji Mahdi ini udah mundur sebenarnya karena dia ini masih mengira si Vira tidak suci lagi kan, karena sempat sumpah tadi tuh berani. Tapi di sisi lain, si Vira juga tidak mau membebani Yusman dengan penyakitnya itu. Jadi Vira pun menjauhi Yusman. Jadi kayak
muter, nggak ada yang dapat, gengs. Vira aja sempat mengucapkan kata-kata yang jahat kepada Yusman, kayak, lebih baik kamu cari wanita lain yang setara dengan kamu aja lah. Karena sampai kapanpun hubungan kita nih nggak akan pernah bisa dijalani. Pokoknya Vira bilang dia nggak mau hidup miskin bersama si Yusman. Ya tentu Yusman kaget dan bingung dengan perkataannya Vira itu yang terdengar aneh ya. Karena kan tadi sebelum-sebelumnya si Vira mah kebucinan harusnya. Dia aja sampai kabur nyamperin si Yusman. Makanya si Vira ngomong kayak begitu tuh kayak bukan Vira yang Yusman kenal. Beberapa kali Yusman datang, dia juga selalu diusir tuh sama orang tuanya Vira yang mengatakan kalau udah Vira nggak mau ketemu lagi sama kamu. Tapi Yusman nggak nyerah begitu aja, yang malah lebih effort lagi tuh dia. Yusman ini kan masih kerja di luar kota tempat dia tadi pergi tuh. Nah tiap weekend dia pasti pulang untuk menemui keluarganya dan mengunjungi Vira juga. Sampai akhirnya orang tuanya Vira ini mungkin ada merasa bersalah juga ya. Yang mana ibunya Vira ini akhirnya bilang adanya Vira sebenarnya kalau Vira lagi sakit kepada Yusman. Ya semua keadaan ini kan karena orang tuanya juga ya. Mereka ini memaksa Vira menikah dengan Haji Mahdi padahal Vira nggak mau. Sampai-sampai Vira nekat berbohong dan melakukan sumpah muhabalah itu. Hingga akhirnya pokoknya Yusman ini diberikan izin untuk melihat Vira. Yang keadaannya sudah semakin parah gengs. Dimana banyak bercak hitam yang menjalar di sekujur tubuhnya. Jadi kayak gosong-gosong bercak hitam gitu loh. Terus posisinya Vira juga nggak bisa tidur karena kan sakitnya loh. Alhasil dia duduk terus gengs. Tidurnya juga duduk. Begitu Vira lihat Yusman, dia langsung menangis dan marah kepada orang tuanya karena kenapa Yusman dibiarkan melihat keadaannya. Vira malu. Sambil menahan nangis, dia memarahi Yusman dan menyuruhnya pergi. Tapi di situ Yusman nggak peduli dengan semua perkataannya Vira karena sekarang ya dia udah tahu yang sebenarnya kan apa yang terjadi. Dimana Vira terlihat kurus dengan banyak bercak hitam di tubuhnya, membuat Yusman tuh bertekad untuk menjaga dan merawat Vira. Tapi demi untuk membuat Yusman marah dan meninggalkannya, Vira ini sering bersikap kasar dan cuek, gengs. Ya cuma dari Yusman yang nggak pernah nyerah ya. Berapa kali pun dia dimarahi dan diusir, dia pasti akan kembali lagi. Apalagi seiring berjalannya waktu, keadaannya Vira terus memburuk, gengs. Dimana Vira sering berhalusinasi, teriak-teriak setiap malam dengan bilang kalau dia melihat banyak sosok di jendela yang mencoba masuk. Tentunya keadaan tersebut tuh udah cukup meresahkan ya, karena warga-warga sekitar tuh jadi pada ngomongin, itu Vira kenapa ya sering teriak-teriak histeris tuh tiap malam tuh, dan gak pernah kelihatan keluar juga kayaknya ya, udah pada curiga. Disitulah akhirnya orang tuanya Vira meminta bantuan kepada Yusman untuk memindahkan Vira ke villa keluarga mereka dan merawatnya di sana. Karena lambat laun, tetangga ini pasti pada akan sadar kalau Vira ini terus-terusan di rumah. Namun untuk menghindari fitnah di kemudian hari seperti tempo hari, yang bisa dikatakan semua fitnah itu kan menyebabkan semua kejadian ini juga. Yusman mau tuh menyanggupi tapi dengan satu syarat, yaitu dia minta restu untuk menikahi Vira. Karena jatuhnya berarti kan dia akan tinggal bareng bersama di villa. Di situ orang tuanya Vira kaget. Maksudnya dengan kondisi Vira yang udah seperti itu, Yusman masih mau menikahinya. Sementara kalau dari pihak keluarganya Yusman mah terserah Yusman. Apapun keputusan Yusman akan didukung. Baik banget emang orang tuanya Yusman ya. Makanya dengan ketulusan hati seperti itu, wanita mana sih yang nggak lulu? Akhirnya pernikahan pun diadakan secara diam-diam yang memang hanya dihadiri oleh keluarga inti aja dan ada penghulu juga sama saksi-saksi. Ya tentunya Erika hadir ya pada saat itu menjadi saksi. Dari situ resmilah Yusman sama Vira menikah. Dan mereka pindah tuh ke villa keluarganya Vira yang private di tengah perkebunan. Ditambah Yusman juga harus berhenti dari tempat kerjanya di luar kota itu ya untuk bisa terus berada di samping Vira ngerawatnya tuh siang malam terus-terusan. Apalagi dengan lokasi villa yang sepi dan terpencil itu, Vira nggak mau ditinggal. Perkara yang mungkin takut ya. Abisnya dia sering banget bilang seperti merasa selalu diperhatikan oleh sesuatu. Dimana setiap malam nih Vira bilang sering melihat kayak banyak orang tuh di luar jendela. Jadi Vira selalu minta untuk semua korden ditutup tuh dari pagi sampai malam yang menyebabkan di dalam villa ini keadaannya selalu gelap ya. Bahkan terkadang Yusman ini sampai nggak tidur sepanjang malam loh demi bisa menjaga Vira. Terus setiap pagi nanti Yusman akan membantu Vira mencuci muka, memberi makan, mengoleskan krim dokter di seluruh tubuhnya Vira, dan memastikan semua obat dikonsumsi dengan benar. Dengan perhatian dan perawatan yang diberikan sama si Yusman nih, Vira pun kembali menjadi Vira yang dulu. Maksudnya dia nggak ketus lagi dan nggak pernah ngomong hal-hal yang nggak enak ke Yusman. Malahan Vira minta untuk Yusman jangan pernah pergi meninggalkannya. Orang tuanya Vira juga sudah mempercayai Yusman 100% dan mengusahakan semua pengobatan agar anaknya itu bisa sembuh. Namun anehnya semakin lama, Yusman sendiri ini merasakan memang adanya gangguan-gangguan yang datang. Jadi setiap malam Yusman ini kan selalu berjaga agar Vira ini bisa tidurnya merasa aman dan nyaman. Nah biasanya di sela-sela hal itu dia suka sholat malam ataupun membaca Al-Quran. Nah pada suatu malam Yusman ini mendengar ada suara yang ngetok pintu di depan tuh. Macam kayak ada tamu gitu datang tapi
jam 2 pagi. Sebelum membuka pintu tentunya Yusman pasti selalu ngintip dulu kan. Yang pas dia lihat ternyata di depan itu ada perempuan cantik banget. Cuma dengan segala logikanya Yusman sudah berpikir kalau hal tersebut tuh janggal. Jam segitu ngapain ada wanita datang di tengah villa nih yang lokasinya jauh dari mana-mana. Makanya sama Yusman ditanya lah lewat jendela tuh tanpa membuka apapun ya. Siapa ya? Ada perlu apa? Ulun hendak masuk kawah di luar dingin. Maaf ini sudah malam, Ikam datang mana? Ditanya begitu, si wanita di depan itu cuma senyum dan bilang, Buka Yusman, biar bawa masuk. lo tahu-tahu kan itu si perempuan namanya Yusman. Yusman merasa ini nggak beres nih, makanya sama Yusman diusir karena merasa ini kayaknya ini bukan orang. Tahu-tahu perempuan itu marah. Dasar ikam laki-laki munafik. Sama Yusman langsung ditutup tuh kordennya. Lah aneh banget. Dan sejak itu, setiap malam-malam selanjutnya selalu ada aja yang ngetok pintu. Tapi ya sama Yusman nggak pernah dibukain. Awalnya nih sebenarnya Yusman masih berpikir positif kalau penyakit kanker yang diderita sama Vira ini memanglah suratan takdir seperti penyakit-penyakit biasa aja. Maksudnya nggak ada hubungannya sama sekali dengan hal-hal mistis ataupun dengan sumpah muhabalah yang pernah dilakukan. Intinya kebetulan aja lah. Karena kan diagnosis dari rumah sakit juga jelas mengenai penyakit Vira ini. Dan memang setelah Yusman cari tahu mengenai penderita kanker kulit nih, kondisinya ya memang seperti Vira. Jadi ada kondisi bercak-bercak hitam di kulit itu kan, bukan karena azab gitu ya, melainkan memang kondisi penderita kanker kulit ya seperti itu. Tapi karena kejadian wanita malam-malam tadi tuh, Yusman jadi berpikir kalau ini memang bukan sekedar hal yang biasa. Untuk itu Yusman pergi nih untuk menemui guru agamanya. Jadi waktu SD sampai SMP, Yusman ini tuh sempat mondok, ada guru agama gitulah mau disamperin. Tapi memang kan daerahnya lumayan jauh dari villa tempat dia saat itu tinggal ya. Maka dari itu dia minta tolonglah ke Erika nih untuk jagain Vira sementara lah. Sebelumnya Yusman juga udah menceritakan semuanya kalau malam-malam ada yang ngetuk jangan dibuka. Karena alasan Yusman mau pergi kan juga menanyakan tentang hal itu ke gurunya ya. Jujur Erika sedikit takut pas diceritain begitu karena kan ya kok serem banget ceritanya kayak ada hantu yang datang tiap malam gitu. Tapi Erika ini kebetulan memang bukan tipe-tipe yang penakut banget sih. Dia cukup berani gengs tapi ya belum pernah memang mengalami hal-hal horor sebelumnya. Apalagi ya Erika juga merasa kasihan banget dengan Vira nih yang keadaannya bener seperti itu. Jadi dia akhirnya mau tuh untuk menjaga Vira. Di ingatannya Erika, awal dia ketemu Vira itu kan bener melihat sosok perempuan cantik sampai Erika aja terpesona. Tapi kok sekarang kayak Vira ini kasihan banget, kayak berbeda banget lah, udah tubuhnya udah habis. Sampai malam tiba nih, Erika tidur kan di sampingnya Vira yang duduk aja tuh di bangku. Bener aja tiba-tiba ada yang ngetok pintu tuh. Otomatis Erika kebangun kan. Dan dia lihat Vira udah nggak ada di bangkunya. Loh, Kak Vira kemana? Tapi Erika ingat tuh pesan dari abangnya untuk jangan bukain pintu kalau ada yang ngetuk malam-malam. Lihat dulu lah dari jendela siapa yang datang. Karena suara ketukannya ini masih ada, jadinya sama Erika tuh dibuka korden di depan. Dan dilihat ternyata di luar itu adalah Vira. Buka lawangnya. Tapi di situ Erika langsung ngeh kalau ini bukan Vira, karena sosoknya udah mulus, cantik seperti Vira sebelum sakit. Nggak mungkin kan Toto udah sembuh dengan secepat itu. Dan dari belakang Toto Vira muncul, dia ngomong, "Kada usah dibuka, itu iblis." Kaget kan Erika kan langsung nutup kordennya tuh. Yang ternyata memang Vira ini tadi tuh habis dari dalam kamar mandi. Oh ini yang dimaksud sama Bang Yusman. Tiap malam ada sosok yang datang. Mereka berdua langsung balik ke kamar. Dan di situ Vira ngomong kalau beberapa malam ini memang semenjak pindah ke villa tuh, setiap malam ada yang mengetuk pintu, minta dibukain pintu. Makanya Yusman kan lagi pergi ke gurunya untuk minta tolong, nanya. Ya mereka berdua ngobrol lah dan Erika ini langsung mengkait-kaitkan hal ini dengan sumpah yang Vira pernah lakukan. Vira cerita kalau dirinya memang terlalu gegabah dan ya bisa dibilang berdosa ya, nekat melakukan sumpah muhabalah itu padahal dirinya tahu dia telah berdusta. Semua itu tuh dilakukan semata-mata karena Vira ini tidak menemukan cara lain agar bisa lepas dari perjodohan dengan Haji Mahdi. Nah pas lagi ngobrol-ngobrol begitu tuh tiba-tiba ada suara tuh dari luar jendela. Dasar Birian tidak tahu diunting. Sebentar lagi ajan datang. Vira sama Erika langsung lihat-lihatan kan. Di situ Erika udah ketakutan dengan suara yang serem banget tuh kedengerannya tuh. Yang setelahnya suaranya berubah menjadi suara Yusman. Buka ini abang. Ya tapi Erika nggak kemakan. Lah jelas-jelas tadi di awal kan dia udah ngeliat ada sosok Vira tuh di depan yang bukan Vira. Terus barusan suaranya serem. Sepersekian detik tahu-tahu jadi suaranya Bang Yusman kan kayak nggak masuk akal. Ditambah ada suara kayak gemuruh orang macam kayak lagi di pasar, gengs. Erika langsung bangun dari kasurnya dan jalan tuh ke arah jendela. Sama Vira langsung ditahan kayak, loh itu bukan Bang Yusman loh, nggak mungkin dia pulang jam segini. Jadi Vira pun tahu ya maksudnya ya nggak bodoh termakan suara itu juga. Di situ Erika jawab, ulun tahu. Maksudnya ya Erika juga tahu kok. Karena habis itu dia buka kordennya dan memang terlihat banyak wajah yang nempel di jendela. Banyak banget yang dengan gigi yang bertaring dan mata yang pada merah. Di situ Erika teriak, Rabbi a'udzubika
من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. Dan seketika sosok itu tuh kayak berhamburan macam laron yang disemprot obat nyamuk, langsung kayak pada pergi heboh. Ditutup lagi lah kordenya sama Erika. Erika melakukan hal itu maksudnya memang mau mengusir makhluk-makhluk itu karena menurutnya berisik, gengs. Ya Erika yakin karena gimana pun juga manusia derajatnya lebih tinggi dari setan ya. Apalagi di sini posisinya Erika nggak salah apa-apa. Maksudnya kan dia memang nggak berbuat apa-apa, nggak ada hubungannya dengan sumpah-sumpahan yang dilakukan sama Vira maupun Yusman. Jadi dia pede aja menghadapi makhluk-makhluk itu. Tepuk tangan ya sama Erika ya. Besoknya nih Yusman balik. Dia membawa kabar kalau menurut penerawangan dari gurunya, makhluk-makhluk yang selalu datang tiap malam itu bukanlah karena sumpah muhabalah yang pernah dilakukan sama Vira, melainkan memang ada yang sengaja mengirimkannya. Yang mana dugaannya adalah Haji Mahdi, gengs. Perkara dia nggak terima saat tahu Vira sama Yusman akhirnya menikah. Ya nggak tahu juga tapi dia mengetahuinya dari mana ya. Cuma yang jelas perbuatannya berarti benar-benar menyalahi ajaran Islam. Masa seorang haji melakukan kirim-kiriman setan begitu? Benar-benar cuma gelar kedok doang jadinya. Namun gurunya Yusman ini berpesan jangan membalas perbuatan jahat dengan berbuat jahat juga. Apalagi memang gimana pun juga Vira ini kan sebelumnya telah melakukan kesalahan karena berbohong dalam sumpahnya. Jadi yang harus dilakukan bukannya membalas, melainkan tobat meminta ampunan kepada Allah. Makanya dari situ setiap hari Yusman sama Vira melakukan sholat tobat di sepertiga malam bersamaan setelah sholat tahajud. Tapi setiap malam itu sebenarnya gangguannya bukan hilang, masih terus ada, gengs. Dimana makhluk-makhluk di luar tuh kayak berusaha masuk sampai pernah kaca jendelanya retak. Kayak tiba-tiba ada angin kenceng terus retak. Tapi posisinya Yusman sama Vira sudah berpasrah, gengs. Mereka menggantungkan semuanya kepada Allah. Cuma memang di lain sisi, keadaan Vira memang secara medis terus memburuk. Dimana dia harus bergantung pada suntikan obat setiap hari untuk membantunya meredakan rasa sakit. Sampai Yusman pun gak tega yang ngeliatnya. Dan doanya dia adalah jika memang waktu jodohnya dengan Vira sudah habis, tolong permudahlah kematiannya Vira agar tidak sakit lagi. Karena memang salah satu alasan terbesarnya Vira nih masih menahan semuanya itu dia tidak ingin membuat Yusman sedih dan kecewa ya setelah apa yang telah diperjuangkan sama Yusman selama itu. Jadi Vira ini juga ingin berjuang, tapi Yusman tahu hal tersebut pasti sangat sakit untuk Vira sendiri. Jadi Yusman telah ikhlas dan pasrah jika memang Vira ingin pergi. Soalnya memang ya si Yusman ini seperti apa ya, punya firasat di dalam hatinya. Karena dokter juga udah mengatakan Vira ini tidak akan bertahan lama lagi. Sampai akhirnya Vira ini bisa pergi dengan tenang dalam pelukannya Yusman saat mereka ini lagi berzikir bersama, gengs. Dan waktu itu juga Yusman sempat menuntunnya di saat-saat terakhir ya untuk mengucapkan La ilaha illallah. Setelah itu ya udah Vira pergi tuh untuk selama-lamanya. Menurut Erika, dia nggak tahu butuh berapa lama Yusman ini bisa menerima kenyataan bahwa Vira memang telah pergi ya. Walaupun sudah berusaha ikhlas, tetap saja Yusman ini sangat berduka. Dan yang Erika tidak sangka adalah setelahnya nih, selama bertahun-tahun, Yusman kan gimana pun juga masih muda ya jatuhnya dalam usia prima waktu ditinggal sama Vira. Nah, dia itu memutuskan tidak menikah lagi. Meskipun akhirnya dia sempat diberikan jabatan di pabrik oleh orang tuanya Vira loh. Jadi untuk masalah ekonomi sebenarnya Yusman ini sudah lewat ya, sudah berhasil, sudah mapan. Tapi tidak ada satu wanita pun yang dia lirik. Ditambah, sampai saat ini, kemanapun dia pergi, Yusman katanya masih selalu memakai cincin pernikahan sederhananya dengan Vira. So itu majikan cerita dari Erika tentang pembuktian cinta yang nyata dari kakaknya ke Vira ya. Namun saat ini nih Erika bilang kalau abangnya nih Yusman itu sedang sakit keras karena memang umur. Dimana abangnya sempat berpesan kalau nanti dirinya tiada, dia minta dimakamkan ditumpuk dengan Vira. Ya jujur Erika bingung nih maksudnya. Di satu sisi ya dia berharap pastinya dan mendoakan kesembuhan untuk abangnya. Tapi di sisi lain dia juga tahu sepertinya abangnya ini memang sudah terlalu lama merindukan untuk bertemu dengan istrinya Vira. Jadi ya Erika hanya bisa mendoakan yang menurut Allah paling terbaik lah. Dan meminta doa juga dari para majikan semua untuk Bang Yusman. Erika juga bilang jangan pernah takut sama setan karena ya derajat kita sebagai manusia itu pastinya lebih tinggi. Jadi takutlah sama Allah, sama Tuhanmu dan bertobatlah karena kita sebagai manusia tempatnya salah. Aduh, terima kasih ya Kak Erika untuk cerita dan nasihatnya. Ini kena banget babu gitu yang suka takut-takutan sama setan tapi kagak pernah tobat ya. Jadi pengen sholat tobat kita habis ini. Ya terima kasih ya majikan semua ya. Mohon maafin babu kalau ada salah-salah kata begitu ya. Kalau mau kirim-kirim cerita langsung aja email ke di bawah ini. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah takut, ceritakan padaku, karena kamu teman ceritaku.
Janganlah takut cerita